Dilansir dari gelora.com, Sultan Jogja minta referendum. Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta penentuan gubernur dan wakil gubernur DIY dipilih secara langsung harus disepakati melalui referendum. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, kata penguasa Yogyakarta, itu tak bisa menentukan itu sendiri. Yang berhak menentukan apakah gubernur dan wagub DIY dengan pemilihan atau penetapan adalah rakyat Yogyakarta. Sehingga ketika pemerintah pusat menentukan adanya pemilihan untuk jabatan gubernur dan wakil gubernur, maka harus dilakukan referendum terlebih dahulu, kata Sultan di Yogyakarta. Sultan menegaskan saat ini tidak perlu meributkan pemilihan atau penetapan untuk jabatan gubernur maupun wakil gubernur. Namun yang lebih penting adalah menanyakan langsung kepada rakyat Yogyakarta sendiri. Daripada ribut penetapan atau pemilihan, kalau berani pemerintah pusat referendum saja, karena hak menentukan itu ada di tangan rakyat. Tanya pada rakyat kan bodo karo referendum, kata Sultan. Lebih lanjut, Sultan mengatakan, secara historis Provinsi DIY menjadi daerah istimewa karena tunduk pada konstitusi. Almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII saat Indonesia diproklamasikan merdeka mengirim telegram ke Presiden Soekarno mengucapkan selamat dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Abi, terima kasih. Memang wacana usulan untuk penambahan masa jabatan presiden ini muncul berkaitan dengan wacana rencana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan yang berlaku selama ini adalah presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Jadi totalnya presiden dan wakil presiden ini paling lama menjabat selama 10 tahun seperti yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang 1945. Ini memang bukan pertama kalinya muncul usulan seperti ini. Namun kita akan lihat apa saja sebenarnya poin usulan amandemen kali ini. Kita akan lihat yang pertama. Poin-poin usulan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama adalah kembali memberlakukan garis besar haluan negara atau GBHN. Kemudian MPR berwenang menyusun GBHN. Wacana ini menginginkan MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara dan kembali menghidupkan kembali GBHN. Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD mengatakan, referendum tidak diatur dalam konstitusi. Meski demikian, Mahfud berpandangan tak masalah jika seruan referendum hanya sekadar wacana. Itu dianggap sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Zaman Pak Harto itu ada ketetapan MPR nomor 4 tahun 1983 yang isinya, kalau mau mengubah undang-undang harus referendum, jelasnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan pemisahan satu bagian dari Indonesia. Nggak pernah ada, imbu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim debat Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka. Saya Aisyah Indriani sebagai pembicara konklusi pada perdebatan kali ini. Dan teman saya Anjoli Satrio sebagai tim pro dalam perdebatan kali ini. juga Saya Farid Bahmid berada di tim kontra perdebatan kali ini. sesuai dengan tema kegiatan, yaitu upaya progresif untuk meningkatkan budaya hukum dalam arah pembangunan hukum nasional, maka mosi perdebatan kita pada kali ini ialah perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 melalui referendum. Untuk lebih lanjutnya, marilah kita mendengarkan argumentasi dari pihak pro. Mosi perdebatan pada hari ini yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum. Argumentum et populum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vox populi, vox dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Referendum adalah suatu proses pemungutan suara untuk mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan politik yang mempengaruhi suatu negara secara keseluruhan. Hanya dalam kurun 3 tahun, Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami 4 kali perubahan amandemen. Perubahan itu membongkar pula beberapa landasan dasar mengenai sistem politik dan ekonomi Indonesia. Amandemen itu juga merombak batang tubuh dan menghapus penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 di Anelia keempat. Sejalan dengan proses amandemen itu, sistem politik Indonesia pun semakin mengarah pada model demokrasi liberal. Gedung parlemen tiap hari dipenuhi dengan riuh geduh perdebatan anggota parlemen. Akan tetapi, hampir semua perdebatan itu tidak pernah berkaitan dengan persoalan rakyat. Di bidang ekonomi, misalnya, amandemen Undang-Undang 1945 telah membuka jalan untuk membongkar filosofi mendasar pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur sistem ekonomi Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen dibuat permisif terhadap kepemilikan swasta dan dominasi modal asing. Padahal,
filosofi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sangatlah memerangi liberalisme dan anti kapitalisme. Boleh dikatakan, 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian dari proyek mengubah desain sistem ekonomi dan politik Indonesia agar sejalan dengan tuntutan dan kepentingan liberalisme. Tidak salah kemudian jika Gus Dur, mantan Presiden Republik Indonesia, menyatakan penolakan keras terhadap undang-undang hasil perubahan. Ia katakan perubahan undang-undang dasar itu telah diseludupkan oleh lembaga-lembaga asing melalui para anggota MPR yang waktu itu dipimpin oleh Profesor Dr. Agus Salim Rais. Lebih parah lagi, 4 kali proses amandemen itu tidak satupun yang meminta pendapat atau konsultasi dengan rakyat Indonesia. Padahal kita tahu bahwasannya negara ini adalah negara demokrasi di mana kedaulatan tertinggi di tangan rakyat yang dimana diatur dalam pasal 1 ayat 2. Bung Karno memang mengatakan Undang-Undang Dasar ini bersifat sementara dan nanti kalau kita bernegara dalam suasana yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Sekalipun begitu, bukan berarti bahwa amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 bisa dilakukan dengan serampangan dan senaknya. Setiap proses amandemen mesti dikonsultasikan dengan rakyat Indonesia melalui referendum. Referendum itu tidak hanya menanyakan apakah rakyat setuju atau tidak terhadap amandemen, tetapi sampai pada memperdebatkan usulan perubahan. Karena menurut saya sebagai pro akan referendum Undang-Undang Dasar 1945, boleh saja mengalami perubahan, tetapi ada beberapa filosofi atau bangunan dasar yang tidak boleh berubah. Anti kolonialisme, anti liberalisme, dan selalu menomorsatukan kepentingan rakyat banyak. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bertolak belakang dengan cita-cita revolusi Agustus 1945. Itulah mengapa bagi kami 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebelumnya dan rencana amandemen oleh DPD sangat bertolak belakang dengan semangat anti kolonialisme, anti liberalisme, dan kepentingan rakyat banyak. Amandemen itu hanya merupakan upaya lebih lanjut untuk restrukturisasi sistem politik dan ekonomi Indonesia agar semakin gampang menampung kepentingan asing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya beralih pada argumentasi pihak kontra, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan kelancaran untuk ada di tempat ini. Dan tak lupa juga kita memberikan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti itu. Sesuai mosi debat yang diangkat yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1900 melalui referendum. Jadi secara garis besar, referendum ini meminta suara kepada rakyat secara langsung untuk memberikan pendapat apabila Undang-Undang Dasar 1945 ini diubah. Menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ada sebagian yang tidak bisa diubah, seperti bagian pembukaan, karena di pembukaan terdapat nilai-nilai Pancasila sebagai landasan hukum negara dan sebagai ruh bangsa, dan juga bertentangan dengan pasal 37 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang pencabutan referendum. Sementara batang tubuh hanya bisa diamandemen sesuai zaman dan kondisi waktu. Kita tahu juga bahwa referendum tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesuai sistem Indonesiaan yaitu demokrasi. Menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan dalam melaksanakan kekuasaan negara. Demokrasi ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memberikan aspirasi, keinginan, dan masukan kepada pemerintah untuk mengatur negara melalui Dewan Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, demokrasi dan referendum ini sama-sama memerlukan suara rakyat untuk menentukan keputusan. Jadi, sistem demokrasi secara umum memiliki dua bentuk, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan secara langsung. Jadi pada zaman Yunani kuno, demokrasi langsung atau demokrasi Athena pernah dipraktekkan di negara-negara kota di Athena pada masa itu karena penduduknya sedikit, rakyat dapat dilibatkan secara langsung dalam membicarakan
persoalan-persoalan negara dalam rapat bersama. Dan untuk demokrasi yang kedua ialah demokrasi secara tidak langsung. Seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Ada beberapa syarat untuk dilaksanakan demokrasi langsung. Yang pertama ialah sudah cukup pintar dan dewasa dalam memilih. Artinya, tingkat pendidikan yang cukup dan sudah merata. Yang kedua, tingkat kesejahteraan sudah membaik. Dan ketiga, sudah tidak mempermasalahkan agama. Dan yang terakhir, jumlah penduduk kecil. Yang kita ketahui sendiri bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan etnis yang tersebar di ribuan pulau. Dan dengan jumlah penduduk sebanyak 267,7 juta jiwa, apakah efektif untuk melakukan demokrasi langsung atau referendum? Belum lagi bila kita menilik dari sebagian besar tingkat pendidikan rakyat Indonesia, berapa orang yang meneruskan ke jenjang sarjana dan berapa banyak jumlah siswa putus sekolah karena tidak adanya biaya. Jadi, demokrasi langsung atau referendum tidak dapat dilaksanakan di dalam masyarakat yang kompleks dan negara yang besar. Artinya, untuk negara sebesar negara Kesatuan Republik Indonesia, demokrasi langsung tidak bisa dipraktikkan atau diterapkan. Jadi, solusi saya yaitu tidak perlu dilakukan referendum karena bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia dan merubah Pancasila sebagai landasan hukum. Seharusnya pada Undang-Undang Dasar 1945 hanya perlu dilakukan amandemen sebagai jalan yang tepat. Dan masyarakat Indonesia harus dewasa dalam memilih wakil rakyat agar bisa menjadi penyambung lidah masyarakat dan dapat mengawasi dengan bijak kinerja kerja pemerintah supaya tidak terjadinya otoriter dalam kepemimpinan di negara Indonesia yang kita cintai. Mungkin itu saja tanggapan dari saya sebagai pihak kontra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audi et alteram. Referendum merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak pro dan kontra terkait hal tersebut. Berbicara mengenai referendum, maka tidak terlepas dengan berbicara mengenai sistem demokrasi. Karena sistem demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hanya dalam kurun waktu 3 tahun, Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah dilakukan 4 kali amandemen. Hal ini ditakutkan akan merubah jati diri dari undang-undang itu sendiri yang semangat akan anti-kolonialisme, anti-liberalisme, dan menomorsatukan kepentingan masyarakat banyak. Namun, apakah dengan dilakukannya referendum untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah sesuai dengan jiwa bangsa? Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, jika mengikut dengan kerangka berpikir negara hukum yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus berjalan atas dasar hukum, maka referendum memang tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia karena tidak ada undang-undang maupun ketetapan yang mengatur mengenai hal tersebut. Maka dari itu, solusi yang dapat kami berikan mengenai mosi perdebatan kali ini ialah kami berharap agar pemerintah, terkhususnya Majelis Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan perancangan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 dapat dilakukan secara transparan dan terbuka agar tidak menyebabkan terjadinya kesimpang siuran informasi pada masyarakat. Kami pun berharap agar pemerintah tidak begitu tergesa-gesa dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 agar tidak menghilangkan jati diri dari undang-undang itu sendiri dan lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya urgensi. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, kepentingan masyarakat banyak harus lebih dinomor. Demikianlah argumentasi dari kami, delegasi tim debat Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum